Siapa sih yang gak kenal roti? Walaupun bukan makanan asli Indonesia, kita sangat akrab dengan roti. Salah satu makanan tertua di dunia ini terus berkembang hingga memiliki banyak variasi. Bukan cuma roti saja yang mendunia, minuman bercita rasa pahit yang satu ini juga memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Ada juga bumbu rempah asal Indonesia yang diekspor ke berbagai belahan dunia. Semuanya ada di laptop si Unyil episode hari ini. Cita rasa mendunia. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Roti konon sudah dikenal sejak 10.000 tahun silam di Mesir dan Mesopotamia. Gak heran kalau makanan berbahan dasar tepung ini bisa mendunia sampai sekarang. Salah satu produsen roti terbesar di dunia, ia pabrik roti di Jepang ini yang sudah beroperasi sejak tahun 1948. Ada berbagai macam roti yang diproduksi di sini, seperti roti isi kacang chestnut. Pak Oga, katanya lapar. Nggak lapar-lapar banget sih, Den. Mau makan nasi, ntar kekenyangan. Enaknya makan apa ya, Den? Kalau buat ganjal lapar, cocoknya makan roti aja, Pak. Di Jepang ada pabrik roti yang terkenal loh, Pak. Ya udah, Unyil ajak ke sana yuk, Pak. Wah, beneran nih, Den? Iya, ayo, Pak. Asik. Siapa tahu bisa sekalian bawa roti buat makan malam. Ayo, Den, kita cus. Tuh, Pak Oga, lihat deh, mesin adonannya gede banget kan? Ini buat mixing tepungnya, plus ditambah margarin kayak gini. Itu sekali ngadonin berapa banyak, Den? Sekitar 450 kg untuk membuat sekitar 1.400 balok roti, Pak. Jadi sekalinya beroperasi, mesin ini bisa 100 kali mixing adonan. Katanya di sini bisa bikin macam-macam roti. Nah, yang mau dibikin ini roti apa, Den? Namanya roti cream chestnut. Chestnut apaan tuh, Den? Chestnut itu termasuk tanaman kacang-kacangan yang biasanya tumbuh di wilayah beriklim sedang. Buah chestnut diselimuti duri tajam kayak gini, Pak. Makanya harus pakai sarung tangan kalau pas panennya. Ini sih durinya kayak duren mini ya, Den ya. Kalau di Indonesia namanya apaan, Den? Kalau di Indonesia dikenal dengan nama kastanya, Pak. Tapi karena iklim kita tropis, kastanya atau chestnut ini memang gak banyak dikenal di Indonesia. Pantesan Pak Oga nggak pernah denger, Den. Nah, terus biasanya chestnut dibikin apaan tuh? Biasanya sih kacang ini jadi campuran di cake atau pastry gitu, Pak. Nah, kalau yang ini dibuat jadi krim pengisi roti. Ya udah, kita mau lihat cara bikin rotinya dulu nih, Pak. Jadi, adonan roti yang sudah mengembang di dalam kulkas selama 13 jam ini mau ditipisin pakai mesin ini, Pak. Sambil ditaburin tepung kayak gini, pasti supaya adonannya nggak lengket dan nggak rusak, ya kan, Den? Iya, Nah, terus adonannya dibikin seberapa tipis, Den? awalnya tebal adonan 8 cm ditipisin jadi 2,5 cm. Terus ke 1,5 cm dulu, Pak. Nah, dari ketebalan 1,5 cm ini, adonan makin ditipiskan lagi jadi 0,8 cm saja, Pak. Duh, Pak Oga pusing deh, banyak angka-angkanya. Udah, Den, kita langsung makan aja deh. Sabar ya, Pak Oga. Kita bentuk dulu nih adonan rotinya. Den, Pak Oga tahu nih. Itu adonannya lagi dibentuk jadi keong kan ya? Iya, 100 buat Pak Oga. Cara bentuknya juga nggak boleh asal-asalan loh, Pak. Itu tangannya udah pada jago banget ngegulungnya ya, Den. Kalau Pak Oga sih udah kesemutan kayaknya tuh. Paling enak memang tinggal makan aja ya, Pak. Oh iya, Pak Oga, target produksi di pabrik ini mencapai 10.000 roti per harinya.
Jadi per jamnya itu sekitar 4.100-an gitu deh Pak. Terus tinggal ditata di loyang deh. Den, ini jenis rotinya mirip kayak kro... apa tuh Den? Yang roti bentuknya kayak keong juga. Oh, croissant ya Pak. Serupa tapi tak sama Pak. Bentuknya aja yang mirip. Kalau croissant itu bagian luarnya lebih crispy alias renyah. Nah, kalau roti ini lebih lembut Pak. Oh gitu. Iya, Dipanggangnya berapa menit tuh Den? dipanggangnya selama 14 menit Pak. Nah, terus kalau sudah matang, langsung dilepaskan saja dari cetakannya untuk diisi krim, terus dibungkus deh. Selain buat ganjel perut kita yang lapar, makan roti juga bisa membawa manfaat baik buat tubuh kita. Cheese nut kaya akan sumber protein nabati Pak. Ada vitamin C dan B kompleks, zat besi, dan juga kalsium. Selain itu, karena kacang ini juga rendah lemak, jadi bagus banget buat yang lagi jaga pola makan. Bahkan juga bisa mencegah penyakit hipertensi. Latang si Unyil, kita belajar bersama. Beberapa tahun belakangan ini, kopi mulai digemari sebagai gaya hidup. Kopi bukan lagi sekedar minuman penahan kantuk, tapi menjadi tren di berbagai kalangan. Gak heran kalau konsumsi kopi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Kopi Indonesia sudah terkenal hingga ke mancanegara loh. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Daerah seperti Aceh, Toraja, dan Flores dikenal sebagai penghasil kopi yang enak. Makanya daerah lain pun gak mau kalah memperkenalkan kopi khasnya. Salah satunya kopi dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Wah, keren banget nih Enrekang kalau dari atas. Wah, Memangnya Poga doang apa yang bisa naik gantole? Unyil juga bisa. Hah? Waduh! Wah! Pucung gabus. Aduh, Poipe, maaf Po. Waduh, si Unyil. Hati-hati dong, Nyil. Ya, maaf Poipe, maaf ya. Aduh, terus siapa nih yang mau gantiin kopinya Po Ipe? Tenang deh Po, Unyil gantiin. Ya udah, ayo Po, ikut Unyil panen kopi Po. Nah, perjalanan ke Kabupaten Enrekang bisa ditempuh selama 6 jam dari kota Makassar. Aduh, Nyil, kapan nyampainya sih ini? Udah kagak sabar ini Po pengen nyobain kopi Enrekang yang katanya enak banget. Ya sabar Po Ipe, kita petik dulu kopinya. Tuh lihat, Mama Cici dan teman-teman Unyil sudah siap untuk metik biji kopinya. Memangnya Po Ipe doyan ngopi ya? Ya, doyan-doyan aja sih Nyil. Namanya juga wanita masa kini. Sekalian beli dah buat dijual lagi di warung Po Ipe, Nyil. Kopi Enrekang ini jenisnya Arabica Po. Kopi Enrekang sudah sering banget menang dalam hal cita rasa. Kalau sama kopi-kopi lain, emang rasanya beda, Nyil. Ya katanya sih rasa kopinya tergantung ditanamnya di mana Po. Misalnya kopi ditanam di sekitar buah-buahan, rasanya ya bakal fruity-fruity gitu. Nah sekarang kita giling dulu kopinya. Kalau lagi musim panen, petani kopi di sini bisa membawa setidaknya hampir 50 kg biji kopi. Nah, Po ngerti dah nih. Abis digiling, kita jemurkan ya biji kopinya. Iya, bener banget Po Ipe. Nah, di sini proses yang harus diperhatikan nih. Karena kalau terlalu lama dijemur, akan mengubah cita rasa biji kopinya. Jadi dijemurnya harus pas. Biasanya sih 10 harian gitu. Oke deh, kita sangrai dulu ya kopinya hingga berwarna hitam. Nah, kalau sudah hitam gosong gini, bisa kita proses lagi nih. Ayo Daniel, buruan kita tumbuk kopinya. Iya,
Numbuknya emang masih tradisional begini ya, Nyil? Masih pakai kayu tumbuk? Pengolahan secara tradisional gini bertujuan untuk menjaga cita rasa kopinya, Po. Tumbuk kopinya sampai halus. Oh iya, numbuk kopi kayak gini lumayan capek. Makanya nggak bisa sembarang orang bisa bertahan untuk numbuk biji kopinya. Lah terus kapan nyobain ya ini, Nyil? Empok kan pengen juga ngerasain kopi enrekang. Emang si Oga doang yang doyan kopi? Nanti aja ya, Po. Biar teman-teman Unyil dulu nih yang nyobain. Rasa dari kopi enrekang ini memang agak-agak unik gitu, Po. Ada rasa rempah dan asam-asam buah. Tapi nanti aftertaste-nya itu manis. Unik banget kan? Gak heran deh kalau kopi ini digadang-gadang menjadi salah satu kopi jagoan dari Indonesia. Mantap! Tidak hanya dijadikan minuman, sekarang kopi juga bisa diolah menjadi berbagai macam menu makanan. Misalnya di Amerika sana ada pasta dengan kopi. Di Jepang ada kedai yang menjual ramen dengan kaldu kopi. Wah, gimana rasanya ya? Di Indonesia juga ada loh inovasi yang memanfaatkan kopi untuk dijadikan selai. Den Unyil, itu lagi pada ngapain sih? Kayaknya enak tuh buat diicipin. Oh, kakak-kakak ini yang bikin selai kopinya, Pak. Ah, ribet amat dijadiin selai. Mending langsung diminum aja, Den. Kalau diminum aja sih udah biasa kali, Pak. Malah lebih praktis kalau dijadikan selai kayak gini. Tinggal oles ke roti, hep, langsung makan deh. Iya, bener juga sih. Kau kan nanti minta satu boleh kali ya. Lumayan, buat ngeronda nanti malam. Jess, lagi makan apa tuh? Oh, ini ada roti, mau nggak? Masa roti doang sih? Lah. Ini loh bukan sembarang roti. Ini ya selainya kopi. Hah? Kopi? Kopi itu bukannya diminum. Kok ditaruh di roti sih? Saya mau nggak? Ya udah, boleh deh. Mike, sini ikut aku. Loh, kok kita udah di sini? Terus kita kok juga pakai baju kayak gini? Nah, Mike, di sini itu kita mau bikin selai kopinya. Halo, hati-hati. Oh, Halo. Kak. Mau bikin selai kopi ya? Iya. Kenapa harus pakai labu? Ya, karena pemanfaatan labunya itu jarang. Biasanya itu hanya dipakai untuk masakan sayuran aja. Jadi kita tuh mengolah labu, nutrisinya tuh juga banyak. Contohnya seperti serat, karbohidrat, sama vitamin A yang bagus untuk mata. Wih, banyak juga ya manfaat dari si labu ini. Dengan kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Gak salah deh kalau labu dijadikan pelarut dan pembentuk tekstur selainya. Mengukus labu membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ini adik-adik yang sudah kita kukus tadi. Wow, jadi bening ya warnanya Iya, ya. selanjutnya kita hancurin pakai blender. Ini kan bisa kalian lihat ya, ini hasilnya sudah jadi seperti bubur. Wow. Setelah itu kita pindahkan ke mangkok. Ini dia, larutan kopinya dicampur. Lalu ditambahkan gula pasir dan pektin untuk memberikan tekstur selai. Nah, ini kan sudah tercampur dengan rata. Saatnya kita masukkan ke dalam teflon untuk dimasak sampai kental. Terus biasanya dimasaknya berapa lama? Biasanya sih kurang lebih sekitar 10-15 menit. Menggabungkan kopi dan labu menjadi sebuah selai membutuhkan teknik tersendiri. Jadi wujud selai pun juga bakal berbeda-beda sesuai jenis labu yang digunakan. Begitu juga dengan campuran kopinya. Kakak-kakak mahasiswa pencipta selai kopi ini membutuhkan waktu setahun untuk membuat produk ini. Selain karena suka minum kopi, mereka juga ingin mengolah bahan baku yang mudah didapat di seluruh wilayah Indonesia. Emang ada berapa rasa sih selai kopinya, Den? Kalau saat ini sih sudah ada 4 varian rasa selai kopi yang dibuat, Pak. Ada manis, segar, creamy, dan sampai ada yang kuat rasa kopinya. Kalau Pak Oga, cocoknya sih yang rasa kopinya kuat banget, Den. Biar bisa melek terus pas ngeronda. Nah, selai kopinya ini sudah jadi. Yuk kita incipi dengan roti tawar. Ya, masa makannya pakai roti sih? Itu mah sudah biasa.
Bener nih Mike, nggak mau pakai roti. Beneran? Nggak mau ah. Nah kalau gitu, aku tahu nih tempat yang cocok. Ikutin aku. Mana anak-anak ini? Loh, selai kopinya? Nah, Mike, di sini tempatnya. Tapi siapa yang masak, Jess? Nah, kalau gitu kita panggil bareng-bareng ya chefnya. Yuk. 1, 2, 3. Halo. Halo, Chef. Halo, Chef. Kita mau bikin bolu kukus gulung pakai selai kopi. Kayaknya enak tuh. Yuk kita bikin. Yuk. 3 butir telur, tepung maizena, tepung terigu, gula pasir. Yuk kita masukin ke loyang. Yuk. Yuk kita oleskan selai kopinya. Yuk, yuk. Wow, udah jadi. Ini dia bolu kukus gulung selai kopi. Ayo kita makan. Nah, gimana? Tertarik nggak sama kue bolu kukus gulung selai kopi ala koki cilik di laptop si Unyil kali ini? Wah, kayaknya enak tuh. Unyil bagi dong. Siapa sangka nih kopi yang sudah dikenal dunia sebagai minuman bisa juga diolah jadi bermacam-macam menu. Rempah-rempah yang satu ini sudah dikenal oleh bangsa Mesir sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Kayu manis merupakan bumbu rempah yang bisa didapat di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan pemasok 80% kebutuhan kulit kayu manis di dunia. Dan 60%-nya berasal dari Kabupaten Kerinci. Wah, luar biasa kan? Kita lihat sama-sama yuk, seperti apa sih cara memanen kulit kayu manis? Sebelum menebang, bagian bawah pohon kayu manis harus disantang dulu atau dilepas kulit pohonnya. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada pohon kayu manis, sehingga memudahkan saat melepas kulitnya. Umur pohon kayu manis yang bisa kita tebang bervariasi, mulai dari umur 8 tahun sampai puluhan tahun. Semakin tua pohon kayu manis, maka semakin tebal kulitnya, juga semakin banyak mengandung minyak. Kadar minyak tinggi ini membuat aroma dan rasa kulit kayu manis semakin hangat dan kuat. Oh iya, teman-teman Unyil pasti bingung deh. Kok bisa kulit kayu manisnya menggulung seperti ini ya? Setelah panen, jemur segera kulit kayu manis. Ini untuk mengurangi kadar air sehingga tidak tumbuh jamur. Saat proses penjemuran, kulit kayu manis yang mengering akan menggulung sendiri seperti ini. Wih, mesinnya besar sekali ya. Mesin ini bernama crushing unit atau mesin pencacah kulit kayu manis. Pabrik pengolahan kulit kayu manis ini berada di kota Sungai Penuh di sekitar Kabupaten Kerinci. Produk yang dihasilkan di pabrik ini adalah broken and clean. Yap, kulit kayu manis akan dicacah menjadi bentuk kepingan-kepingan kulit kayu manis. Pabrik ini mengolah kualitas kulit kayu manis terbaik, yaitu yang mempunyai ketebalan 3 sampai 4 mm dan kadar minyak mencapai 4%. Kirim kulit kayu manis ke mesin pencacah dengan bantuan ban berjalan. Di dalam mesin ini terdapat pisau baja yang akan mencacah kulit kayu manis. Pipa penghisap akan menghisap hasil cacahan, lalu keluar ke separator. Nah, produk akhirnya adalah broken and clean. Broken and clean ini siap untuk dijual ke Eropa deh. Wih, luar biasa ya. Potensi hasil alam dari Kabupaten Kerinci ini harus kita jaga kualitasnya agar kulit kayu manis Kerinci selalu menjadi terbaik di dunia. Keren. Selain broken and clean, masih banyak jenis produk yang dihasilkan dari kulit kayu manis, seperti stik kulit kayu manis dan kerajinan dari bubuk kulit kayu manis. Produk-produk Jerman ini bahan bakunya dari Kabupaten Kerinci loh. Hebat deh.
Bukan cuma kayu manis saja yang mendunia. Makanan yang menggunakan kayu manis ini juga dikenal di seluruh dunia. Cinnamon roll merupakan roti manis yang banyak disajikan di Eropa dan Amerika Utara. Sesuai namanya, cinnamon roll terbuat dari adonan yang digulung. Sebelum digulung, taburi dengan bubuk kayu manis dulu ya. Kayu manis memiliki banyak manfaat loh. Selain sebagai sumber antioksidan, kayu manis juga bisa menghangatkan tubuh. Gak heran deh kalau orang-orang di Eropa sana senang banget makan cinnamon roll. Kalau bubuk kayu manis sudah ditabur secara merata, waktunya gulung-gulung nih. Nah, lanjut. Kita potong-potong adonan menggunakan floss. Hati-hati dengan benang floss ya, soalnya gak kalah tajam sama pisau. Susun potongan cinnamon roll ke wadah aluminium foil, lalu masukkan ke oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 8 menit. Setelah mengembang, cinnamon roll dipanggang dalam oven selama 90 menit pada suhu 190 derajat Celcius. Wih, sudah jadi nih cinnamon rollnya. Tinggal dikasih topping dan siap disantap.